Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kelompok 5 akan menjelaskan mengenai teori humanistik oleh Abraham Maslow. Abraham Harold Maslow, atau yang biasa kita kenal sebagai Abraham Maslow, lahir pada tanggal 1 April 1908 di Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan anak pertama dari 7 bersaudara. Kehidupan Abraham Maslow pada masa kecil terbilang sulit. Ia berasal dari keluarga imigran Rusia yang miskin. Maslow menikahi sepupunya, Bertha Goodman, dan menantang restu kedua orang tuanya. Ia mendapatkan gelar PhD dari Universitas Wisconsin tahun 1934. Namun, ia kurang minat terhadap bidang hukum. Abraham Maslow meninggal pada tanggal 8 Juni 1970 di California, Amerika Serikat karena serangan jantung. Dalam salah satu bukunya, ia menceritakan tentang latar belakang kehidupan keluarganya yang terbilang rumit. Ayahnya merupakan seorang pemabuk yang suka membuat kegaduhan. Ibunya seorang otoriter yang juga sering melakukan tindakan-tindakan aneh. Ia menggambarkan dirinya pada masa kecil sebagai seorang yang pemalu, kutu buku, dan neurotik. Walaupun begitu, Maslow tidak selamanya menjadi neurotik dan benci pada dirinya sendiri. Ia sepenuhnya menyadari potensinya dan menjadi psikolog humanisme terkenal yang menginspirasi banyak perubahan masyarakat ke arah yang positif. Awalnya, Maslow seorang behavioris. Namun ia merasa tidak puas dengan psikologi behavioristik dan psikoanalisis. Behavioristik cenderung mengandalkan penyelidikan tingkah laku hewan dalam upaya memahami tingkah laku manusia. Psikoanalisis didasarkan pada penelitian terhadap penyimpangan, orang sakit, dan animal passion, dan menganggap perilaku manusia dikontrol oleh dorongan-dorongan yang tidak disadari. Menurut Maslow, untuk memahami manusia adalah dengan meneliti orang-orang yang berjiwa sehat. Momen penting yang membuat Maslow meninggalkan behavioristik salah satunya adalah karena kelahiran anak pertamanya. Ia berkata, "Saya akan berkata bahwa siapa saja yang mempunyai seorang bayi tidak dapat menjadi seorang behavioris." Selain itu, peristiwa yang turut andil dalam lahirnya teori humanistik Maslow adalah ketika ia menyaksikan peristiwa berdarah pengeboman Pearl Harbor pada masa Perang Dunia Kedua. Lebih dari 2.400 prajurit Amerika tewas dan 1.178 luka-luka akibat serangan dadakan yang dilakukan oleh 350 pesawat tempur Jepang. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan di benak Maslow. Benarkah manusia diciptakan sesadis itu? Benarkah manusia diciptakan dengan kodrat psikis yang rusak? Atas peristiwa ini, Maslow tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai hakikat manusia dan eksistensialismenya. Ia bertekad mengembangkan psikologi yang berkenaan dengan ideal-ideal hidup manusia tertinggi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya. Apa itu eksistensialisme humanistik? Pendekatan eksistensial humanistik lebih berfokus pada kondisi manusia. Pendekatan ini menekankan suatu pemahaman atas manusia itu sendiri. Ada beberapa konsep utama dari pendekatan eksistensial, yaitu yang pertama adanya kesadaran diri, bahwa manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri. Suatu kesanggupan yang unik dan nyata yang memungkinkan manusia mampu berpikir dan memutuskan. Yang kedua ada kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan. Bahwa kesadaran atas kebebasan dan tanggung jawab bisa menimbulkan kecemasan yang menjadi atribut dasar bagi manusia. Yang ketiga adanya penciptaan makna. Bahwa manusia itu unik, berusaha untuk menemukan tujuan hidup dan menciptakan nilai-nilai yang akan memberikan makna bagi kehidupan. Manusia memiliki kebutuhan untuk berhubungan dengan sesamanya dalam suatu cara yang bermakna, sebab manusia adalah makhluk yang rasional.
Selanjutnya, ada 3 pandangan dasar dari teori humanistik. Yang pertama, yang paling fundamental dari pandangan teori humanistik adalah bahwa manusia sebagai organisme yang holistik dan dinamis. Organisme holistik artinya adalah bahwa manusia terdiri dari berbagai struktur. Ada rohani, ada fisik, dan ada mentalitas. Untuk menilai manusia itu harus secara keseluruhan, tidak bisa dipisah antara rohani saja maupun fisik saja. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk yang dinamis artinya manusia dapat berubah seiring berjalannya waktu dan perkembangannya. Oleh karena itu, untuk memahami manusia harus fokus pada potensi dan keunikannya, tidak bisa disamakan dengan hewan. Poin yang kedua adalah manusia dapat merealisasikan potensi, bahwa setiap individu diberkahi kemampuan atau potensi luar biasa untuk menjadi apa saja, dengan catatan bahwa potensi itu harus dikembangkan untuk mencapai aktualisasi diri. Yang ketiga adalah manusia cenderung mempunyai pembawaan yang positif. Manusia pada dasarnya memiliki pembawaan yang baik atau tepatnya netral. Kekuatan jahat atau merusak pada diri manusia merupakan hasil atau pengaruh dari lingkungan yang buruk dan bukan merupakan bawaan seperti yang dikatakan Freud dalam teori psikoanalisisnya. Yang selanjutnya, ada 5 dasar pendekatan humanisme. Yang pertama adalah free will. Setiap manusia memiliki kemampuan untuk memilih atau menentukan tindakan. Manusia bukan mesin yang dikendalikan oleh lingkungan ataupun dorongan-dorongan yang tidak disadari. Yang kedua adalah self-image. Dikenal juga sebagai konsep diri, pandangan kita terhadap kualitas personal diri sendiri. Yang ketiga, self-evaluation. Self-evaluation ini berdampingan dengan self-image. Disebut juga harga diri, yaitu penilaian kita terhadap diri sendiri sesuai image kita tentang diri kita. Yang keempat adalah self-actualization, yaitu pemenuhan atau perwujudan dari potensi seseorang. Sifatnya produktif, goal-oriented, dan mengembangkan potensi. Yang kelima adalah frame of reference. Para humanis biasanya menggunakan empati untuk memahami dunia dari sudut pandang klien atau orang lain, memposisikan diri di posisi orang lain dan sebaliknya untuk saling memahami. Yang selanjutnya adalah asumsi perilaku manusia. Dalam teori humanistik, perilaku manusia didasari oleh orientasi atau tujuan personal, lalu tindakan atau upaya untuk mencapai tujuan yang nantinya akan dibermaknai oleh manusia itu sendiri. Yang selanjutnya adalah kepuasan. Meskipun asumsi perilaku manusia menyatakan manusia akan mendapatkan kepuasan jika tujuannya terpenuhi, namun pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tidak pernah merasa puas sepenuhnya. Bagi manusia, kepuasan itu sifatnya sementara. Saat suatu kebutuhan telah terpuaskan, kebutuhan lain akan muncul menuntut kepuasan yang lebih tinggi. Objek penelitian. Maslow mengkritik psikoanalisis yang hanya didasarkan pada penelitian terhadap penyimpangan orang sakit jiwa dan animal passion. Menurut Maslow, poin penting untuk memahami manusia adalah dengan meneliti orang-orang yang sehat. Proyek awal yang dilakukannya adalah meneliti perilaku monyet. Lalu Maslow meneliti 2 sahabat dekatnya. Seterusnya, dia melakukan random ke 10 orang tidak dikenal. Ia menelaah biografi, tulisan-tulisan, dan menginterview orang yang masih hidup. Maslow juga mengulik kepribadian tokoh-tokoh besar yang ia tuangkan dalam bukunya yang berjudul Historical Figures, Abraham Lincoln Jefferson, dan Important Personalities Einstein. Berikut merupakan hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow.
Kebutuhan level 1 atau fisik. Hal ini meliputi seks, sleep, food, water, dan air. Ini dapat kita amati dari kecelakaan pesawat pada tahun 1970, yaitu beberapa korban selamat memakan daging temannya untuk bertahan hidup. Kebutuhan level 2. Di level ini, manusia butuh rasa aman dari serangan fisik maupun emosional. Rasa aman dari dominasi orang lain. Di level ini, manusia butuh rasa aman dari serangan fisik maupun emosional, dan rasa aman dari dominasi orang lain. Di level ini, manusia butuh pekerjaan, anggota keluarga, rumah, dan teman. Kebutuhan level 3. Secara inklusi, manusia mempunyai kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok secara afeksi. Butuh mencintai dan merasa dicintai. Kebutuhan level 4. Manusia butuh penghargaan dari orang lain seperti hadiah, penghormatan, status, dan lain sebagainya. Dari diri sendiri, ia berharap dapat melakukan pencapaian terhadap sesuatu, menguasai suatu bidang keahlian, dan memiliki kompetensi. Kebutuhan level 5 yang biasanya disebut dengan aktualisasi diri. Manusia butuh mewujudkan dirinya sendiri dan passion yang dimilikinya. Cara berpikir Maslow. Cara berpikir Maslow dipengaruhi oleh penelitian yang ia lakukan, yaitu dengan mengamati perilaku kera. Menurut Maslow, ada kecenderungan persamaan perilaku antara manusia dan kera, yaitu adanya kebutuhan yang sifatnya mendesak untuk dipenuhi sebelum kebutuhan lainnya. Misalnya, saat kita lapar dan haus, tindakan mana dulu yang akan diambil? Makan atau minum? Secara spontanitas, kita akan memilih minum terlebih dahulu untuk dipenuhi sebelum makan. Artinya, kebutuhan air atau rasa haus itu lebih kuat atau mendesak untuk dipenuhi sebelum kebutuhan makan. Misalan yang kedua, dalam kondisi haus, akan tetapi hidung kita disumbat sehingga susah bernapas. Apa yang akan dilakukan terlebih dahulu? Minum atau bernafas dulu? Tentu lebih penting bernafas dulu daripada minum. Artinya, kebutuhan akan udara lebih penting daripada air. Sebagai catatan, kebutuhan manusia sifatnya itu berjenjang. Semakin tinggi level kebutuhannya, artinya kebutuhan itu dapat ditunda sampai level paling bawah bisa dipenuhi. Berikut merupakan sifat-sifat pengaktualisasian diri. Yang pertama, mengamati realitas secara efisien. Artinya, melihat realitas apa adanya tanpa dicampuri oleh keinginan-keinginan atau harapan-harapannya. Yang kedua adalah penerimaan atas diri sendiri, orang lain, dan kuadrat. Yang ketiga, spontan, sederhana, dan wajar. Artinya, apa adanya, tidak dibuat-buat,
tingkah lakunya berasal dari dirinya sendiri, bukan pencitraan. Yang keempat, fokus pada masalah, artinya memperhatikan masalah-masalah filsafat dan etika secara mendalam. Yang kelima, pemisahan diri dan kebutuhan privasi, artinya dalam pergaulan sosial, mereka sering dianggap memisahkan diri, hati-hati, sombong, dan dingin. Ini disebabkan orang-orang yang self-aktualis tidak membutuhkan orang lain dalam kacamata persahabatan biasa, dan mereka sepenuhnya percaya atas potensi-potensi dan otonomi yang mereka miliki. Yang keenam, berfungsi secara otonom, artinya tidak lagi bergantung pada dunia luar untuk memenuhi kebutuhannya, cukup dengan melakukan pengembangan potensi yang dimilikinya. Yang ketujuh, kesegaran dan apresiasi, artinya menunjukkan kesanggupan untuk menghargai bahkan terhadap hal-hal yang biasa. Yang kedelapan, pengalaman puncak atau pengalaman mistik, artinya pengalaman puncak ini diperoleh subjek dari kreativitas, pemahaman, penemuan, dan penyatuan diri dengan alam. Yang kesembilan, minat sosial, artinya mempunyai hasrat yang tulus membantu sesama. Yang kesepuluh, hubungan antar pribadi, artinya mampu membangun hubungan yang lebih dalam dengan orang lain. Yang ke-11, berkarakter demokratis, artinya sosok yang bebas dari prasangka dan cenderung bersikap hormat kepada semua orang. Yang ke-12, perbedaan antara sarana dan tujuan, antara baik dan buruk, artinya para pengaktualisasi dapat dengan jelas membedakan sarana dan tujuan, hal-hal yang baik dan buruk. Yang ke-13, rasa humor yang filosofis, artinya humor yang sifatnya cenderung bijaksana. Yang ke-14, kreativitas, artinya sesuai dengan hakikat manusia. Pengaktualisasi diri adalah sosok yang asli, inventif, dan inovatif. Yang ke-15 dan yang terakhir adalah resistensi terhadap inkulturasi, artinya berdiri secara otonom, tidak mudah terpengaruh budaya luar. Pribadi sehat dan bermasalah. Pribadi yang sehat menurut pandangan eksistensial humanistik adalah pribadi yang mampu mencapai aktualisasi dirinya, yaitu mampu memfungsikan dimensi-dimensi dasar yang dimiliki manusia, sehingga kesadarannya bisa berfungsi secara penuh. Sedangkan pribadi bermasalah menurut pandangan eksistensial humanistik yaitu tidak mampu memfungsikan dimensi-dimensi dasar yang dimiliki manusia, sehingga kesadaran tidak berfungsi secara penuhnya. Contohnya, inkongruen, negatif, tidak dapat dipercaya, tidak dapat memahami diri sendiri, bermusuhan, dan kurang produktif.